Pertama, kita akan membahas persebaran flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia ini tercakup dalam kawasan Malaysiana, Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Dari berbagai pulau di Indonesia, untuk keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi kita temukan yaitu di Kalimantan ya. Sedangkan di daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda itu memiliki keanekaragaman tumbuhan yang paling sedikit. Sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis yang dicirikan dengan adanya pepohonan yang berkanopi rapat ya, dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan yang tumbuh memanjat. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan misalnya durian, mangga, sukun, dan rotan ya. Nah, adapun tumbuhan endemik atau yang khas yang bisa kita temukan di Indonesia yang terkenal yaitu contohnya Rafflesia arnoldi di Sumatera Barat. Terus kemudian ada anggrek hitam di Kalimantan Timur. Sebelum kita membahas tentang persebaran fauna atau hewan di Indonesia, perlu kalian tahu dahulu ya, bahwa flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan adanya garis hayal. Nah, jadi pada tahun 1859 ada seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris, namanya itu ialah Alfred Russel Wallace. Dia menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna di Indonesia. Nah, Wallace itu membuat garis pemisah yang abstrak mulai dari Selat Lombok ke utara hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan. Jadi kenapa sih perlu dipisah? Ternyata berdasarkan pengamatan bahwa fauna yang ditemukan di Pulau Lombok itu berbeda dengan fauna yang ada di Pulau Bali. Meskipun secara geografis sebenarnya letak antara kedua lokasi itu kan sangat berdekatan. Nah, garis Wallace ini memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat, daerah oriental, dengan bagian timur atau daerah Australian. Nah, daerah Australia sendiri meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Madura. Sementara itu daerah Australian meliputi Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada ahli zoologi yang lain yaitu adalah Max Wilhelm Carl Weber yang menemukan perbedaan yang kontras bahwa fauna yang ada di Pulau Sulawesi itu berbeda dengan fauna yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua, hingga Weber membuat garis hayal yang dinamai garis Weber. Jadi garis Weber ini berada di sebelah timur Sulawesi, memanjang ke arah utara hingga ke Pulauan Aru, sehingga garis Weber memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah ya. Oleh karena itu, Sulawesi merupakan wilayah peralihan yang memiliki hewan-hewan peralihan antara wilayah oriental dengan wilayah Australian. Sebenarnya ada satu lagi yaitu garis Lydekker yang dikemukakan oleh Richard Lydekker. Nah, garis Lydekker merupakan garis hayal yang digunakan sebagai batas paling barat dari fauna tipe Australian dan juga memisahkan antara daerah Wallacea dengan Australian dan Papua Nugini sebelah timur. Nah, sehingga persebaran fauna di Indonesia bisa kita bagi menjadi 3 tipe ya. Yang pertama, fauna daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Agar kalian lebih paham lagi, ciri khas dari fauna di daerah oriental adalah banyak mamalia berukuran besar. Terdapat berbagai jenis kera, burung-burung kurang menarik tetapi memiliki suara yang merdu. Terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Contohnya ada gajah Sumatera, orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, jalak Bali, alap-alap dahi putih, dan sebagainya. Dan yang kedua, fauna daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, ciri khasnya terdapat mamalia berukuran kecil, jadi kembalikan dari oriental ya. Kemudian banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, burung warna-warni tetapi tidak memiliki suara kurang merdu. Contohnya kanguru pohon, kuskus ada landak, Papua burung cenderawasih,
Next, kemudian ketiga, fauna daerah peralihan meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, fauna daerah peralihan terdiri atas hewan-hewan endemik yang khas di pulau tersebut yang hanya dapat ditemukan di pulau tersebut. Contohnya, misalkan musang coklat Sulawesi, ada babi rusa, anoa maleo, ada rangkong Sulawesi, dan ada komodo.